Kita ke informasi lainnya, Ikatan Dokter Indonesia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru membuka sekolah tatap muka. Sebab angka penularan COVID-19 pada anak usia sekolah di Indonesia cukup tinggi. Dan berikut perbincangan jurnalis Jopos TV Nurul Khotimah dengan Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Jurban. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja akan membuka sekolah tatap muka pada bulan Juli mendatang. Namun rencana ini menuai pro kontra di masyarakat mengingat saat ini penularan kasus COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Lalu seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait kebijakan pemerintah tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Halo Prof, apa kabar? Baik, Mak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Prof, ini kan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan atau memulai sekolah tatap muka pada bulan Juli mendatang. Lalu, kalau dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri, ini tanggapannya seperti apa? Bulan Juli masih lumayan jauh, jadi mohon dipikir ulang. Mohon dimonitor evaluasi dari hari ke hari. Baru saja saya membaca di media beberapa data di Bandung, di Tasikmalaya, kemudian di daerah sekitar Lampung, kemudian ternyata walaupun katanya Juli ternyata sudah pada membuka dan ternyata itu menyebabkan timbulnya klaster-klaster pada siswa sekolah. Itu berarti bahwa membuka apalagi mewajibkan tatap muka itu berisiko besar kalau dikerjakan sekarang-sekarang ini. Jadi menurut saya ya Juli jangan diuji coba sekarang dulu. Jadi karena itu menurut saya Mbak Pak Menteri itu memonitor dari waktu ke waktu dan ada catatan, jadi itu akan tatap muka dibuka bilanya itu menjadi penting kalau kecenderungan turunnya positivity rate itu berlangsung terus. Kalau kecenderungan keterisian tempat tidur rumah sakit COVID itu terus berkurang. Kalau terjadi sebaliknya, ya jangan ragu-ragu untuk menunda. Misalnya, kalau positivity rate di atas 10%, itu risiko penularan antar siswa sekolah bila dibuka tatap muka itu tinggi banget. Pakai banget kalau kurang dari 5% aman, kurang dari 3% ya jauh lebih aman. Jadi saat ini Indonesia masih di atas 10%. Jadi kalau bulan-bulan ini tentu saya ataupun kita dari para dokter tentu keberatan banget kalau dibukanya sekarang ini. Oke, tapi kan ini nanti dibukanya bulan Juli ya Prof ya, rencananya begitu, sambil menunggu vaksin COVID-19 yang diberikan kepada para guru dan juga tenaga pendidikan ini selesai yang ditargetkan pada akhir Juni nanti. Lalu sebenarnya seberapa besar sih Prof resikonya dan apakah mungkin Indonesia bisa menurunkan angka positivity rate seperti yang Prof bilang harus minimal di bawah 5% begitu apabila ingin membuka sekolah? Masalahnya bukan hanya positivity rate, masalahnya juga hanya bukan guru-guru semuanya sudah divaksinasi atau belum. Tetapi kenyataannya kan angka kematian anak di Indonesia itu paling tinggi di ASEAN. Jadi gitu, anaknya sendiri juga, jadi tidak hanya bayangan kita jangan hanya siswa tertular nanti melalui guru, gurunya pada terinfeksi dan meninggal. Siswa tertular nanti pulang ke rumah menyebabkan orang di rumah sakit dan ada yang meninggal. Tidak hanya itu, namun infeksi virus corona SARS-CoV-2 di anak sekolah pun terbukti di Indonesia menyebabkan angka kematian yang tinggi, yang paling tinggi di ASEAN. Itu disampaikan oleh beberapa kali oleh PBID dan juga oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia.
Untuk tingkat kematiannya sendiri dari tingkat anak-anak di Indonesia itu seberapa banyak sih? Iya, ya kalau angka saya tidak hafal, tapi gampang kan setiap hari ada rincian angka-angka, jadi bisa dilihat di statistik di Google. Namun intinya kita masih tinggi angka kematian baik dewasa maupun anak, dan data yang tidak bisa dibantah adalah kematian di anak ternyata paling tinggi di ASEAN. Jadi memang harus hati-hati sekali kalau mau membuka sekolah tatap muka. Dan prasyarat-prasyarat yang ada di sana, prasyaratnya saya baca sudah bagus kalau buka. Itu harus jangan hanya bagus di dokumen, namun nanti pelaksanaannya tidak sesuai. Jadi karena itu memang perlu diteliti banget dan perlu pendisiplinan. Dan mohon jangan mulai uji coba dong, kasihan. Kita sudah masukkan saja di dalam Google siswa sekolah. COVID itu sekarang di berbagai tempat sudah terjadi penularan di siswa sekolah. Jadi pada positivity rate sekarang ini saya kira tidak bijak kalau kita membuka uji coba sekolah tatap muka. Tapi kalau saat ini kan tadi Prof bilang angka positivity rate ini masih tinggi, masih di atas 10%. Tapi mungkin nggak sih Prof, dalam waktu beberapa bulan saja Indonesia bisa menurunkan angka positivity rate dari di atas 10% bisa menjadi di bawah 5%? Iya, itu tergantung dari banyak hal. Tergantung dari penularan di masyarakat, tergantung dari bagaimana cara kerja baik di tingkat pemerintahan maupun juga di masyarakat, maupun juga di media, maupun juga di tenaga kesehatan. Maksud saya begini, salah satu faktor yang penting misalnya sekarang uji coba terbukti di Bandung banyak, di Tasik banyak, kemudian di Sumatera Selatan. Nah, kenapa nggak diumumkan saja stop uji coba sekarang ini? Itu saya kira jadi supaya antara teori dan implementasi, seperti dikatakan beberapa kali oleh Presiden, kita kurangnya di implementasi manapun. Jadi mohon ya, artinya kita kan harus total football ini. Jadi kalau mau menilai sekolah ya sekaligus saja tolong nilai juga bagaimana di pesantren, bagaimana juga di anak sekolah kan ke sekolah ada ya juga naik kereta, ada yang juga naik bis. Jadi tolong juga di kendaraan umum juga harus tolong diperhatikan. Kalau sekolah tatap muka mau dibuka oleh pemerintah harus ada syarat-syaratnya begitu ya Prof ya. Salah satunya positivity rate itu harus benar-benar rendah di bawah 5% begitu ya Prof ya. Benar. Oke, baik, terima kasih Prof Zubairi Zurban atas waktunya untuk berbincang dengan Jopos TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Zurban, Nurul Khotimah, Seto Pratomo, Jopos TV.